Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, untuk kali ini saya akan berbagi informasi tentang sebuah learning management system atau lebih dikenal dengan LMS. Nah, LMS ini sangat-sangat lengkap sekali, bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk kepentingan manajemen sekolah tentunya. Dan yang paling sangat menarik, LMS ini gratis alias free, bisa digunakan untuk sekolah kita. Nah, nama LMS ini adalah Cerdik atau kepanjangan dari cerdas digital. Nah, bagaimana cara mengelola LMS ini dan bagaimana pula cara mendaftarnya agar kita bisa mendapatkan satu buah LMS yang memang betul-betul gratis untuk sekolah. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sedikit penjelasan tentang aplikasi sekolah cerdas digital atau yang disingkat dengan Cerdik. Nah, nanti Bapak dan sekalian, ini ada daftar ya di sini. Hanya sebetulnya mungkin ini hanya sedikit penjelasan saja dulu. Untuk bagaimana nanti daftarnya bisa menghubungi saya melalui handphone. Nah, pertama Bapak dan sekalian, apa saja sih yang ada di aplikasi Cerdik ini? Atau fitur-fitur yang ada di Cerdik ini. Yang pertama tentu ini ada namanya manajemen sekolah, di mana fitur yang memudahkan sekolah untuk pengelolaan dan penyajian hasil rekap data sekolah. Dan tentunya ini secara digital. Misalkan apa saja absensi guru. Nah, jadi absensi guru bisa dilakukan melalui LMS ini. Kemudian staf atau tenaga kependidikan. Kemudian juga si guru bisa mengupload materi atau bahan ajar, kemudian tugas, dan tidak kalah penting juga di bagian keuangan, bahkan sampai ledger dan rapot. Ini sudah disesuaikan dengan e-rapot yang kurikulum merdeka. Artinya serta dengan aplikasi Cerdik ini sekolah dapat mensinkronkan akreditasi sekolah. Nah, ini tentu gambaran ya, gambaran umumnya tentang manajemen sekolah yang dikelola oleh LMS Cerdik ini seperti ini. Kemudian yang kedua ada absensi geotagging. Nah, di mana di sini di menu absensi yang sudah menggunakan teknologi geotagging ya tidak hanya untuk siswa. Fitur ini bisa digunakan juga untuk guru dan staf dan ada di sekolah sehingga dapat memudahkan pihak sekolah dapat melakukan rekap absensi, kehadiran dan absensi di jam-jam belajar siswa. Artinya gini, baik guru maupun siswa ketika misalkan siswa hadir ke sekolah, nah siswa bisa langsung absen menggunakan handphone di area yang sudah kita tentukan. Kemudian itu absen awal masuk ya. Kemudian setiap masuk ke kelas, setiap memulai mata pelajaran, nah si siswa juga bisa langsung absen ya, bisa langsung termasuk gurunya gitu kan. Jadi kepala sekolah atau yayasan atau yang berwenang bisa melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak, siapa yang memberikan mata pelajaran, siapa yang tidak. Nah, itu artinya lebih simpel gitu kan. Kemudian juga bisa mengisi agenda guru, mengajar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga nih LMS-nya, fitur yang memudahkan untuk proses pembelajaran mulai dari pemberian materi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, guru dapat mengupload materi yang diajarkan kepada siswa. Dari mulai materi, tugas, ujian, sekolah baik secara daring maupun luring. Dan nantinya ujian tersebut tercatat dalam rekam digital sistem Cerdik. Berdasarkan tahun ajaran yang berjalan tentunya. Nah, itu fitur yang ketiga. Kemudian yang keempat di sini tidak kalah penting yaitu fitur tentang pengelolaan keuangan sekolah. Menu fitur keuangan Cerdik dapat dipakai untuk sebagai atau sesuatu yang berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran sekolah, mulai dari SPP hingga jenis iuran lain yang biasa diterapkan di sekolah. Nah, ini sudah support juga dengan penggajian atau penghonoran guru dan staf. Artinya di sini orang tua juga bisa mengkontrol tunggakan-tunggakan sekolah atau bayaran yang harus diberikan kepada sekolah itu bisa dikelola melalui fitur keuangan sekolah ini.
Kemudian yang keempat ini juga tidak kalah penting, ada buku penghubung ya. Artinya kalau selama ini buku penghubung terpisah secara manual gitu. Nah, kalau di Cerdik ini sudah langsung terintegrasi di LMS. Di mana buku penghubung ini mencatat dan melaporkan kegiatan murid di sekolah, baik tindakan positif maupun negatif. Jadi artinya ini sebagai pemberitahuan dari sekolah kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik gitu. Kemudian juga ada menu yang keenam, ada ledger dan rapot. Nah, fitur Cerdik ini sangat memudahkan dalam pembuatan rapot tahun ajaran siswa dalam bentuk digital. Tidak hanya itu juga, rapot yang dibuat dapat dicetak sesuai dengan digital langsung dikirim kepada siswa maupun wali murid. Nah, ini rapot yang sudah dikembangkan di Cerdik tentu sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, yaitu e-rapot. Jadi artinya ini selalu dalam pengembangan dan sampai sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya ada menu notifikasi, di mana di sini ini sangat membantu untuk siswa maupun guru maupun wali murid dalam mendapatkan informasi melalui aplikasi Cerdik dalam bentuk notifikasi komputer, laptop, atau smartphone Android masing-masing. Jadi setiap ada informasi, setiap ada apapun yang diinformasikan dari sekolah, ini ada notif yang memang langsung masuk ke handphonenya orang tua maupun siswa. Kemudian berikutnya ada fitur pengumuman, penyebaran informasi baik berita maupun pengumuman kelas dengan fitur Cerdik dapat sebar informasi dan berita terbaru dengan cepat tentunya. Jadi tidak lagi perlu membuat surat terpisah kemudian diupload kemudian dikirim, tapi di Cerdik tinggal langsung diketikkan di sini. Kemudian ada diskusi materi dan tugas. Nah, tentu di sini setiap materi dan tugas yang diberikan oleh guru, siswa dapat menggunakan fitur menu diskusi untuk bertanya terkait materi dan tugas yang diberikan melalui aplikasi Cerdik. Ini ibarat seperti Zoom meeting ataupun WhatsApp group gitu, tapi ini kita menggunakan menu diskusi materi dan tugas yang ada di Cerdik. Nah, berikutnya Bapak dan sekalian, ada menu rekap digital. Menu rekap digital ini sangat memudahkan sekolah maupun guru dalam merekap absensi tentunya, baik absensi siswa maupun absensi guru. Nilai bahkan sampai rekap hasil presentasi tugas dan materi yang sudah diberikan oleh guru. Nah, di sini semua terrangkum dalam fitur rekap digital. Lalu kemudian ada tabungan digital. Nah, ini menarik Bapak dan sekalian. Tabungan digital yang bersifat opsional tentunya dalam sekolah. Cerdik support dalam pencatatan tabungan siswa secara digital yang nantinya akan terintegrasi dengan wali murid masing-masing. Jadi kalau seandainya mungkin ya masih ada beberapa sekolah yang menggunakan tabungan manual. Nah, ini sekarang kita bisa menggunakan tabungan digital. Artinya di sini lebih memudahkan dan lebih gampang dikontrolnya. Nah, yang terakhir Bapak dan sekalian ada menu PPDB online. Ini tentu kita tidak perlu menyiapkan server tersendiri ya atau aplikasi tersendiri PPDB. Tetapi di Cerdik menu atau fitur PPDB sudah ada. Nah, fitur Cerdik yang satu ini tentu sangat membantu manajemen sekolah dalam penerimaan siswa baru atau peserta didik baru. Setiap siswa baru yang register secara online akan tercatat secara digital, baik dalam bentuk nomor registrasi, awal siswa masuk, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di aplikasi aplikasi sekolah cerdas digital. Baik, selanjutnya Bapak dan sekalian kita coba akan melihat sekolah yang sudah menggunakan dan bagaimana cara menggunakannya sebagai berikut. Nah, baik Bapak dan sekalian, ini salah satu sekolah yang sudah mendaftar atau menggunakan Cerdik ini. Ini tampilan awal Bapak dan Ibu dari dashboard ketika sekolah sudah memiliki akun atau sudah terdaftar di Cerdik ya. Pertama di sini kita lihat dashboardnya dulu, ada jumlah siswa, kemudian jumlah staf, kemudian ada pengumuman, kemudian ada berita, wali, dan tentunya di sini ada guru. Yang kedua di sini kita lihat profil. Ini tentunya profil sekolah ya, profil sekolah. Kemudian klik ke fitur akademik. Nah, fitur akademik ini Bapak dan Ibu, di sini ada data kelas, ada data kelas kelompok, dan ada mutasi kelas. Nah, data kelas ini kita coba buka.
Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, sudah atau kita bisa input nama kelas yang ada di sekolah kita. Nah, termasuk, jam masuknya, kemudian wali kelasnya, siapa aja. Nah, ini adalah semua tentang, data kelas. Lalu kemudian ada data kelas kelompok ya, data kelas kelompok. Nah, misalkan ada kelas yang dikelompokkan, nah ini bisa masukkan, tapi di sini sekolah ini memang tidak ada, jadi kosong. Kemudian ada mutasi kelas. Nah, artinya di sini ketika misalkan anak naik ya dari kelas 10 kalau SMA SMK misalkan, atau SMP misalkan dari kelas 7 ke kelas 8, 8 ke 9 kelas asa, kemudian ke kelas baru. Nah, ini untuk menu untuk mutasi kelas. Kemudian berikutnya yaitu data siswa. Nah, data siswa ini ada data siswa dan wali, kemudian siswa nonaktif dan e-dokumen, kemudian import data siswa dan menu PPDB. Nah, data siswa di sini adalah isinya yaitu seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Kita sudah menginputnya dan ini bisa dilihat di sini dari mulai nama lengkap, kemudian nisen, kemudian user. Nah, karena setiap siswa itu nantinya akan diberikan user untuk login, termasuk user wali, user walinya gitu kan. Jadi antara orang tua dan siswa punya user masing-masing, punya untuk login masing-masing. Lalu kemudian ini data siswa dan kemudian siswa nonaktif. Nah, misalkan ketika ada siswa yang nonaktif, ini bisa kita input di sini. Nah, kemudian yang ketiga di sini dari menu data siswa adalah e-dokumen. E-dokumen ini adalah dokumen yang memang di-upload ya oleh kita, di mana sebagai bentuk misalkan kategorinya bisa e-raport atau dan lain sebagainya. Ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian impor data siswa. Nah, impor data siswa ini misalkan pilih kelas, jenis impornya apa, kemudian download sampelnya apa, kemudian upload data siswanya apa. Nah, ini tergantung kebutuhan juga. Nah, kemudian yang berikutnya ada submenu PPDB. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di musim penerima siswa baru, jadi kita tidak perlu membuat website khusus ya, karena di sini sudah ada menu pendaftaran siswa baru secara online. Nah, contohnya misalkan ini tinggal dibuka di sini, dan nanti setiap siswa baru ini akan mengisi form di sini, mengisi form dan akan terrekod oleh aplikasi ini, jadi akan terekam di sini nantinya. Nah, ini untuk memudahkan tentu panitia PPDB dan mengkontrol berapa jumlah siswa yang sudah masuk. Nah, itu untuk menu data siswa. Lalu kemudian yang berikutnya ada menu absensi yang ini. Nah, di sini Bapak dan sekalian, absensi ini bisa absensi untuk kehadiran, kemudian absensi siswa, kemudian absensi mata pelajaran, absensi kelompok, dan lokasi JPS. Kenapa di sini ada lokasi JPS? Karena memang absensinya itu bisa menggunakan handphone. Nah, tentunya sekalipun siswa itu absen, misalkan di luar sekolah, atau misalkan ada siswa yang absen gitu, tapi sebetulnya tidak masuk sekolah. Nah, itu akan ketahuan dia akan lokasinya di mana. Tentunya kalau absennya di sekolah akan kebaca juga nanti absennya di sekolah. Lalu kemudian untuk absen kehadiran ini, nah ini maksudnya adalah absensi awal masuk. Di sini setiap guru maupun siswa bisa melakukan absensi di sini. Kemudian absen mata pelajaran, absensi mata pelajaran juga ini bisa dilihat di sini. Setiap guru masuk kemudian melakukan absen, siswa juga demikian. Nah, itu untuk menu absensi. Kemudian mata pelajaran. Nah, di sini kita bisa melihat menginput data mata pelajaran apa yang ada di sekolah tersebut, dan di sini udah ada kode-kodenya, kemudian muatan apa gitu kan. Kemudian di sini ada posisi aktif dan eksekusi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu sekalian, menu-menu ini kita yang isi gitu kan. Nanti Bapak dan Ibu sekolah menunjuk satu admin yang memang mengelola ini. Jadwal juga ini sudah kita siapkan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk mata pelajaran. Lalu untuk LMS-nya, nah ini ada e-materi. E-materi ini adalah modul yang dibuat oleh guru yang diberikan kepada siswa. Ini contoh misalkan mikroba dalam pengolahan limbah misalkan. Ini
di jurusan kimia industri. Nah, ini gurunya dapat mengupload materi ini yang nantinya itu bisa dipelajari atau bisa diberikan kepada siswa. Kemudian juga di sini ada data tugas. Nah, data tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa dan siswa dapat mengerjakan di mana saja. Kemudian ada presentasi ya, materi guru di sini juga, kemudian ada presentasi tugas guru, kemudian tugas siswa, kemudian presentasi jam mengajar dan sebagainya. Nah, itu untuk menu LMS. Lalu kemudian di sini ada iuran siswa ya. Nah, Bapak sekalian, di sini tentu sangat penting ya, karena di sini ada transaksi keuangan bagi sekolah yang misalkan masih ada iuran sekolah lah, iuran sekolah apapun gitu kan. Nah, ini bisa melalui ini, termasuk tabungan, data iuran, kemudian withdraw. Nah, ini sangat bermanfaat bagi sekolah yang masih menggunakan itu. Kemudian menu berikutnya tentang berita ya. Nah, ini berita artinya gini, ketika siswa mau menginformasikan berita atau pengumuman ya kepada siswa, kepada orang tua, ini tinggal dibuatkan di sini. Nah, kemudian termasuk pengumuman. Nah, ini kan lebih simpel gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu untuk menu berita. Kemudian buku penghubung. Nah, ini catatan siswa. Nah, catatan siswa, setiap siswa memiliki catatan yang nanti bisa diberikan oleh wali kelasnya dan bisa disampaikan atau bisa terbaca oleh walinya, tentu melalui menu siswa dan orang tua penghubung ya. Kemudian catatan staf. Nah, catatan staf ini biasanya ini lebih kepada tagihan sekolah ya, tagihan sekolah yang memang ditujukan secara individu mengenai tunggakan sekolah, tunggakan lain dan sebagainya. Ini melalui ini. Nah, ini disebut dengan penghubung. Nah, ini yang juga tidak kalah penting ya, data ujian. Jadi Bapak dan sekalian, kita juga bisa menyelenggarakan ujian atau ulangan harian, PTS maupun PAT ya, bisa melalui ini. Termasuk Bapak dan sekalian, misalkan ya dari ujian ya. Ini ujian yang diberikan ini bisa muncul di sini ya. Bisa muncul di sini. Nah, contoh ini misalkan PAS ya. Udah IPAS. Nah, ini bisa diberikan di sini waktunya, kemudian soalnya berapa dan sebagainya. Kemudian juga di sini bisa langsung kita cetak kartu pesertanya. Nah, di sini kita bisa munculkan nanti kartu pesertanya, kategori, kemudian kategorinya apakah PTS, apakah PAS, ini bisa kita isi ya, jenis-jenisnya apa saja itu bisa diinikan. Kemudian ruangan, di ruangan mana dan sebagainya, penempatan anak. Jadi artinya gini, ini lebih simpel ya. Jadi panitia ujian itu tidak harus membuat membuat aplikasi tersendiri, karena di sini dari mulai administrasi ujian sudah ada gitu, termasuk tadi itu kartu peserta sudah ada, kemudian pembagian ruangan sudah ada. Nah, itu untuk data ujian. Kemudian di sini juga ada menu data guru dan staf. Nah, ini adalah tentunya daftar guru dan staf, kemudian guru dan staf nonaktif, kemudian gaji atau honor guru dan staf, kemudian divisi atau bagian-bagiannya, kemudian dokumen, import guru dan staf. Ini khusus tentang menu guru dan staf. Nah, kemudian baru terakhir di sini ada cetak ledger, cetak ledger atau data rapot siswa ya. Data rapot misalkan kita ingin melihat rapotnya dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya, semesternya semester berapa dan sebagainya, semester berapa misalkan. Ini bisa dilihat di sini. Lalu kemudian Bapak dan sekalian, nah ini laporan absensi. Ini sangat penting Bapak dan sekalian, laporan absensi ini misalkan laporan absensi kehadiran siswa. Nah, laporan absensi kehadiran siswa ini akan terekap gitu kan. Nah, nanti di sini akan misalkan si siswa hadir tepat waktu, hadir terlambat, apakah izin apa atau sakit, ini setiap hari akan terrekap di sini. Jadi setiap siswa begitu, termasuk juga absensi di mata pelajaran ya. Absensi mata pelajaran itu begini, ketika siswa itu ada di sekolah kemudian masuk ke kelas dan mengikuti mata pelajaran dengan gurunya, maka dia harus melakukan absensi kan, seperti guru mengabsen lah, kira-kira kan seperti itu. Nah, ini siswa yang harus melakukan absensi. Nah, di sini artinya absensi mata pelajaran. Kemudian juga absensi guru. Nah, absensi guru di sini juga guru yang hadir ke sekolah ya, dia harus melakukan absen gitu kan. Nah, misalkan dia
hadir tepat waktu atau tidak, hadir terlambat atau tidak, izin alfa dan lain sebagainya atau tidak. Kemudian absensi bulanan di sini Bapak dan Ibu adalah merupakan rekap ya, rekap absensi yang ini sebetulnya bagi sekolah penting ya, karena bagi sekolah swasta misalkan untuk pemberian gaji atau honor ya berdasarkan absen, ini tinggal diekspor di sini ya. Nah itu untuk absensi bulanan bagi. Nah itu Bapak dan Ibu, kira-kira ini sekedar gambaran umum saja bagaimana manfaatnya aplikasi sekolah cerdas digital ini bagi pengembangan sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ambil kesempatan ini karena ini untuk sekolah ini sangat terbatas ya, sangat terbatas. Ini 100% gratis, free, bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada yang berminat untuk pengembangan sekolahnya melalui aplikasi sekolah cerdas digital ini, silakan bisa menghubungi saya di 081234564824. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.